Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Bersama saya, Pendeta Muda Saipan, Gembala Sidang Gereja Baptis Baitani TPB Purwakarta. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Tuhan sudah memberkati, menolong, menyertai kami sehingga kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suara gembala yang sudah diprogramkan oleh BPD Jawa Barat dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya percaya selalu dan pasti akan memberkati kehidupan kita. Dan hari ini kita juga mau melihat kebenaran firman Tuhan dari seorang yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, seorang raja yang luar biasa, yang memiliki pergumulan yang berat di dalam hidupnya, tetapi dia tetap melakukan, berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 103, Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang baru saja kita baca, itu adalah merupakan satu ucapan syukur dari seorang Raja Daud, di mana dia benar-benar menikmati, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Dan renungan hari ini saya beri tema mengucap syukur di dalam segala hal. Pujilah Tuhan hai jiwaku adalah judul atau perikop dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Daud berusaha membangkitkan dirinya, memotivasi diri untuk dia memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Daud benar-benar ingin seluruh hidupnya memuji Tuhan, seluruh hidupnya bersyukur. Di dalam pujian yang dinaikkan oleh Daud tersirat ada ucapan syukur yang Daud naikkan kepada Tuhan. Apa alasannya Daud mau bersyukur kepada Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 103 ini? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Mazmur 102, kita bisa melihat di sana bagaimana Daud dengan segala persoalan pergumulan yang dia hadapi, dia berdoa kepada Tuhan. Dia membawa semua keluh kesah itu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 102 dengan judul doa minta tolong,
dan doa untuk Sion. Ayat yang pertama dikatakan doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dan selanjutnya, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud dengan segala persoalan pergumulan yang dia hadapi, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menaikkan segala keluh kesahnya, dia curahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan mendengar doanya. Sehingga di dalam Mazmur 103, Daud menuliskan satu pujian yang indah dan ajakan motivasi dirinya untuk dia bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap batin. Ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh seorang Daud untuk dia memuji Tuhan. Karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena dia sudah menikmati bahwa Tuhan benar-benar ada, menjawab dan mendengar doa dan seruan dari seorang yang penuh dengan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau membagikan ada kebenaran-kebenaran yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena memang bersyukur itu adalah satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur harus kita lakukan. Kitab Tesalonika mengajar kepada kita supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan dalam keadaan baik-baik saja, bukan dalam keadaan semua lancar, bukan di dalam keadaan semua sesuai dengan yang kita rencanakan atau sesuai yang kita harapkan. Tetapi kitab Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam segala keadaan baik, dalam segala keadaan yang tidak baik pun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur tidak bisa dibatasi dengan karena kita memiliki uang yang banyak. Ucapan syukur tidak bisa dibatasi dengan harta yang melimpah. Ucapan syukur juga tidak bisa dibatasi dengan berkembang pesatnya bisnis kita, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Atau kita memiliki banyak hal di dalam kehidupan kita, kepintaran mungkin, kita memiliki skill-skill yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian kita bersyukur karena kita lebih daripada mereka di luar sana. Tidak. Kitab Tesalonika mengajar kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal? Yang pertama yang harus kita ingat dari Mazmur pasal 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Yang pertama yang mau kita lakukan, kenapa kita bersyukur? Bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mendaftarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai detik ini, yang sudah kita nikmati sampai detik ini, kemudian kita bandingkan dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan, kita kembalikan kepada Tuhan, apakah itu sebanding? Saya rasa tidak. Kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu,
alasan yang pertama kenapa kita harus bersyukur, bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita. Kalau doa-doa kita belum terjawab, ingatlah Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kenapa kita mau bersyukur kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Ia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dosa-dosa kita itu tidak diperhitungkan. Dosa-dosa kita itu dihapus oleh Tuhan di kayu salib. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah alasan kedua kenapa kita mau bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengampuni dan menyembuhkan kita dari penyakit kita. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan tidak menyembuhkan kita dari penyakit kita, tetaplah bersyukur. Karena kenapa? Di poin yang pertama tadi berkata bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Alasannya adalah, dan ini adalah yang membahagiakan bagi kita, bahwa ayat yang keempat berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita, kenapa kita mau bersyukur, bahwa Tuhan menebus kita dari dosa dan dari alam maut. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita yang sudah diselubungi dengan dosa pasti akan berakhir ke alam maut kalau Tuhan tidak menebus kita dari dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan mengeluarkan kita dari alam maut, maka haruslah kita bersyukur kepada Tuhan. Haruslah kita selalu memuji Tuhan. Sebab itu kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan saja kita datang hanya sebagai absensi kita hadir untuk beribadah, tetapi kita datang dengan satu kerinduan. Seperti Daud berkata, pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku, dan pujilah Tuhan, hai segenap batin. Ini adalah satu keteladanan yang ditujukan oleh Daud untuk kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena terlalu baik Tuhan itu atas hidup kita. Dan yang keempat, alasan kenapa kita bersyukur adalah bahwa di dalam ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Poin yang keempat, alasan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Tuhan akan menjaga kita. Dia akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Orang muda itu selalu energi. Orang muda itu selalu optimis. Orang muda itu selalu penuh dengan ambisi untuk meraih segala sesuatu. Sebab itu, mari kita menjadi orang muda yang rohani di dalam Tuhan, yang selalu ambisi dengan Tuhan, yang selalu serius dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar
kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati kami, dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu seperti 4 poin yang sudah diajarkan kepada kami. Alasan kami untuk kami harus bersyukur kepada Bapa, kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat baptis di BPD Jawa Barat, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah men-sharingkan kebenaran-kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga ya Tuhan program Sapaan Gembala BPD Jawa Barat ini, sehingga jadi berkat buat semua orang yang setia mendengar, yang setia mengikuti program ini, dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.